Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawanku semuanya. Untuk video kali ini saya akan mereview melihat pertumbuhan sekaligus proses pemeliharaan dari tanaman jagung ya kawan. Ini posisi tanamannya, ini usia baru sekitar kurang lebih 2 minggu ya kawan. Ya alhamdulillah dilihat dari pertumbuhannya insya Allah cukup bagus ya kawan. Walaupun hanya dengan menggunakan pupuk kimia ya, pupuk kompos ya. Ini ya buktinya. Adapun untuk proses penanamannya sendiri, ini jarak tanamnya sekitar 50 cm ya. Adapun jarak bedengan dari bedengan yang lain, ini untuk jalan ya. Nah, jadi ini kita dibikin bedengan-bedengan kecil sekaligus pembersihan gulma ya. Untuk proses penanamannya satu-satu ya kawan, satu lubang satu biji ya. Ini ya, ini nggak perlu dua-dua lah, cukup satu-satu aja. Ya usia panen yang insya Allah sekitar 3 bulan lah bisa dipanen kawan, mudah-mudahan. Ini bekas dulu ya waktu kita panen, biar aja buat pupuk ya kawan. Ini rumputnya belum sempat kita bersihkan. Ya mudah-mudahan walaupun sekarang akan memasuki bulan kemarau, kondisi jagung ini bisa bertahan ya insya Allah ya, karena pertumbuhannya sudah kelihatan. Tinggal proses pemeliharaan nanti sekaligus pembersihan rumput, kita bikin gundukan-gundukan ya, jadi sekaligus pengurugan ya kawan. Ini sebagian sudah kita lakukan proses penggundukan sekaligus pembersihan gulma ya, dan pemupukan juga nantinya ya kawan. Yang Allah setelah diproses begini akan kelihatan lebih subur pertumbuhannya ya kawan. Ini persediaan stok nanti untuk pupuk. Ini ya posisinya di pinggir jalan.
dalam pemupukan, pengangkutan pupuknya maupun hasil panennya nanti ya ke depan. Ini sangat subur sekali alhamdulillah kawan, tumbuhannya walaupun sedikit galak ya banyak lima karena belum sempat kita bersihkan. Ya ini mudah-mudahan bisa menjadi motivasi semangat tetap ya untuk bertani, walaupun tadi sudah jelaskan kelangkaan pupuk sudah mulai terlihat dirasakan oleh petani, udah langka, naik lagi harganya ya. Jadi solusinya adalah penggunaan pupuk organik ya, atau pupuk kompos. Insya Allah tidak kalah jauh atau tidak kalah dengan pertumbuhan yang menggunakan pupuk kimia ya kawan. Jangan khawatir ya. Ini adalah salah satu bukti yang membuktikan bahwa pupuk kompos tidak kalah dengan pupuk kimia ya. Walaupun emang secara ini tidak instan ya kawan. Perlu proses, perlu ketelatenan. Karena penggunaan pupuknya ini, pengaplikasiannya itu minimal 5 hari sekali ya kita lakukan pengecoran ya. Tapi insya Allah dengan menggunakan pupuk kompos atau pupuk organik cair ada efisiensi dalam penggunaan pupuk ya kawan. Ini lahannya tidak terlalu luas, tapi alhamdulillah di area terbuka ya kawan, jadi tidak terlalu banyak naungan ya. Karena seandainya banyak naungan, ini akan mempengaruhi pertumbuhan dari tanaman yang kita tanamnya. Ini ya, setelah kita bersihkan, kita bikin bedengan-bedengan kecil sekaligus pemupukan ya. Ini hasilnya cukup bagus ya kawan di sini. Ini bekas pembakaran, bekas-bekas dulu ya, pohon jagung yang sudah kita panen, kita bakar. Ini bisa menjadikan pupuk ya kawan. Ini lahan yang sebelah belum dibereskan, yang insya Allah nanti kedepannya akan ditanami lagi jagung ya. Dulu awalnya bekas jagung juga ya kawan, cuman karena kita ini bertahap, jadi kita fokus yang sini dulu ya. Jarak tanam antara satu dengan yang satunya ya tadi sudah jelaskan sekitar 50 cm. Kemudian antara bedengan satu dengan bedengan yang lainnya sekitar 1 meter ya kawan. Ini maksudnya adalah untuk memberikan lahan atau tempat kita berjalan nanti ya. Jadi usahakan nih daun-daun juga tidak terlalu bersentuhan ya, kalau terlalu pendek ya. Minimal 1 meter ya kawan, bagusnya ya. Satu lubang kita tanam satu-satu ya, jadi enggak dua-dua ya, nih kita satu-satu aja
dalam penanamannya ya. Ini pertumbuhannya ada yang baru kecil ya, karena biasanya emang tidak bersamaan ya, tergantung dari kondisi lahan ya. Ada yang subur, ada yang kurang subur, sehingga pertumbuhannya juga berbeda-beda ya. Ada yang cepat, ada yang masih pendek, ada juga yang sudah cukup tinggi ya. Oke ya kawan. Ini ada yang 2 juga ya, mungkin kelewat ya kemarin waktu kita nanam. Tapi kebanyakannya kita satu-satu aja. Kebetulan alhamdulillah untuk wilayah Tasik sekarang curah hujan sudah mulai sedikit berkurang ya. Ini sangat bagus sekali untuk pertumbuhan tanaman apapun jenisnya, karena berdasarkan pengalaman ya, kalau terlalu curah hujan terlalu ekstrim ini akan mempengaruhi pH tanah ya kawan. Jadi pH tanah di sini sangat berpengaruh sekali dengan kondisi hujan yang sangat ekstrim ya. Alhamdulillah sedikit sekarang sudah memasuki kemarau di hari pertama bulan puasa ya, bulan Ramadan. Pertumbuhan jagung sudah mulai bagus ya kawan. Insya Allah 2 bulan lagi mudah-mudahan Allah mengizinkan bisa dipanen ya kawan. Ya bagaimanapun juga kita sebagai manusia hanya bisa berusaha dan berikhtiar ya. Adapun yang menentukan adalah Yang Maha Kuasa. Yang penting kita berkewajiban untuk berusaha, berikhtiar dan berdoa ya kawan. Adapun yang menentukan hasilnya adalah Yang Maha Kuasa. Jadi intinya kita harus bersabar, semangat, optimis. Ada yang perlu saya informasikan, ini sebagai sharing aja ya kawan-kawan, pada para petani dimanapun kita berada. Untuk kita memulai bertani atau bertanam, usahakan terlebih dahulu kita koordinasi dulu dengan penampung ya kawan. Karena biasanya yang menjadi kendala buat para petani itu adalah di saat kita panen ya. Jadi menurut saya, ini mohon maaf, kalau untuk tanam atau istilahnya bercocok tanam atau bertanam ya, insya Allah semua orang juga pasti bisa ya. Yang penting kita bisa belajar, ada kemauan, pasti kita bisa. Cuman tadi ya yang jadi pokok permasalahan adalah di mana kita saat panen, kita sudah siap nggak penampungnya ya. Itu ya salah satu yang perlu diperhatikan. Jangan sampai waktunya kita panen tidak ada yang beli ya. Ini sangat merugikan sekali buat para petani. Kemudian yang kedua, cara pemeliharaan juga ini sangat diperlukan sekali. Jadi jangan cuma sekedar tanam, tapi harus diperhatikan dari pemupukan, kemudian pemeliharaan gulma dan hama-hama atau penyakit-penyakit yang ada pada tumbuhan kita ini. Itu ya mungkin salah satu pengalaman saya pribadi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sharing atau tukar pengalaman ya. Saya juga masih membutuhkan ilmu atau istilahnya
bimbingan, masukan dari para senior yang sudah lama bergelut dalam pertanian. Oke, terima kasih kepada teman-teman, saudaraku semuanya, para pecinta pertanian terutama yang telah menyimak dan melihat dan mensubscribe, kemudian komen, like video saya ini. Saya sangat berterima kasih sekali karena dengan banyaknya menonton atau like ini akan membantu berkembangnya konten atau YouTube saya sendiri ya. Terima kasih sekali lagi, bukan maksud menggurui ya, mudah-mudahan ini hanya sebagai motivasi, dorongan atau semangat baru lah kepada para petani, khususnya untuk mengatasi nanti seandainya ada kelangkaan pupuk kimia. Kita tetap bersemangat dalam bertani apapun jenisnya. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kata, perilaku atau tingkah laku atau bahasa yang kurang berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.